Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu kita boleh ya? Wah, boleh. Jalan-jalan ke Kambang Iwa, paling lemak kalau minum es. Gans Cafe dapat kunjungan banyak cowok belaga. Selamat datang di podcast live DKSS. Wah. Hari ini sore apa malam ini sore ya? Sore menjelang malam. Kita dikunjungi, dapat kunjungan, kedatangan dari kakak-kakak ganteng, dari wong belaga, tokoh-tokoh seni, tokoh budaya yang mungkin bagi para seniman sudah banyak dikenal. Hari ini kita sengaja ajak ngobrol tentang kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Mumpung kawan-kawan atau kakak-kakak yang datang hari ini, atau kiai yang datang hari ini, akas yang datang hari ini, ada kegiatan di Kambang Iwa di Gans Cafe. Langsung baik kita kenalan. Yang pertama, selamat datang untuk Kakak Topan Arifin. Nah, nih Kak Topan Arifin, selamat datang Kak. Selamat datang, terima kasih atas undangannya ya. Yang kedua kita langsung kenalan. Ini kalau kami nyebutnya kiai. Kalau di lembaga Dewan Kesenian, kami di Dewan Kesenian Palembang, Dewan Pembina. Ada Dewan Pembina kami di Dewan Kesenian Palembang pada saat itu. Sekarang di Dewan Kesenian Provinsi, masih pembina juga ya? Masih Dewan Pembina. Karena kami masih butuh binaan dari yang senior-senior. Kita kenal langsung, ada Bapak Kiai Akas, aduh gelarnya dari Dr. Erwan Surya Negara. Selamat bertemu pemirsa apa ini podcast live DKSS. Live DKSS. Iya. Saya Erwan Suryanegara bersama Taupan dan Didit akan ngobrol. Jadi langsung baik. Iwak sempat iwak gabus, kita ngobrol apa hari ini. Oh iya teman-teman, hari ini kami baru selesai melaksanakan kegiatan pembagian hadiah untuk kegiatan yang sangat spektakuler, baru selesai dilaksanakan oleh teman-teman dari komunitas Warna Rupa, yaitu lomba lukis dan lomba menggambar. Nah, lomba lukis dan lomba menggambar ini unik, tidak seperti lomba lukis dan lomba menggambar kebanyakan. Kali ini lomba lukis dan lomba menggambarnya bertemakan pahlawan nasional. Nah, mungkin banyak yang sudah tahu pahlawan nasional dari Sumatera Selatan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II dan Dr. Akagani. Jadi hari ini sekaligus pembagian hadiah. Yang menarik pada kegiatan ini bahwa lomba lukis dan lomba menggambarnya adalah memakai tematik yang sangat disenangi oleh banyak orang dan sangat membanggakan Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Karena Kak Topan ketua panitianya, kita minta dia cerita langsung. Nah, kenapa Kak Topan bikin lomba? Rupanya bagusnya temanya. Kan selama ini kan lomba melukis lomba mewarnai, tentang pemandangan, tentang ini. Mungkin ini yang pertama kali ya Kiai ya, kita dengar lomba melukis, lomba menggambar tentang pahlawan. Apalagi pahlawan dari Sumatera Selatan. Ini luar biasa, harus diapresiasi. Nah, Kak Topan ada di sini, mungkin berbagilah cerita. Idenya dari mana, kenapa temanya diambil seperti itu, dan mungkin sampai tiba akhirnya hari ini dapat pemenang yang sudah kita bagikan hadiahnya. Dan luar biasa juga hasil tadi ya. Mirip-mirip ya lukisannya. Silakan Kak Topan. Terima kasih Mas Didit ya. Pertama terima kasih atas undangannya di DKSS News ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa lomba lukis dan mewarnai pahlawan nasional Sumsel itu memang belum pernah dilakukan ya. Oke. Jadi selama ini menggambar dengan tema-tematik yang alam. Betul. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan, alam Betul. benda. Nah sekarang ini juga kami bukan membuat ini karena ada SMB 2 atau pahlawannya, karena terkait dengan ulang tahun Palembang. Oke. Ulang tahun Palembang itu kan identik dengan Sultan Badarudin. Oke. Nah sekaligus kita memperkenalkan juga pahlawan nasional kita, Dr. Akagani itu. Oke. Nah tujuannya itu karena sejak munculnya pandemi itu, kehidupan kita ini mengalami disrupsi yang sangat dalam. Oke. Bidang pekerjaan terdisrupsi sampai ke ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak kecil. Oke. Mereka tidak pernah lagi nonton TV, nonton gadget. Melalui gadget dia bisa menonton YouTube, Oke. TikTok. Nah inilah yang akhirnya melupakan sejarah. Merupakan sejarah. Mengenalkan kembali. Nah kita coba mengenalkan kembali dengan dua tokoh pahlawan nasional Iya. ini yang bekerja sama dengan dua museum Pak Didit. Oke. Jadi ada museum
Sultan Mahmud Badarudin II Oke. dan Museum Akagani. Oke. Tujuannya kami berharap agar dua museum ini bisa dikunjungi lagi oleh generasi penerus. Oke, minimal tahu. Minimal tahu siapa pahlawannya itu Siapa kan. pahlawannya. Nah, terus menggairahkan anak-anak ini jangan terpaku dengan gadget itu, walaupun Iya, di gadget itu penuh dengan informasi, tapi Iya. salah-salah informasi dia tidak berkembang nanti dirinya gitu. Iya, Habis iya, waktunya di situ. Setuju. Kira-kira itu yang bisa saya Iya, jelaskan. luar Dan biasa. alhamdulillah lomba kemarin peminatnya membludak. Walaupun yang tercatat di kami karena kami pakai sistem Google Form itu, Oke. sehingga waktu yang kami tenggat sampai tanggal 28 Juni itu Nah. langsung menutup. Wih. Tidak bisa menerima Iya, pendaftaran lagi. iya. Makanya banyak juga yang kecewa, hampir 42 peserta yang akhirnya sayang tidak bisa sekali ya. kita terima gitu loh. Yang antusias mau ikut ya? Nah, tapi ini juga pembelajaran, Mas Didit. Jadi Hmm. bagaimana kita mengajarkan anak-anak ini untuk berdisiplin. Oke. Jika ada informasi cepat diserap gitu loh. Oke. Jangan menunggu-nunggu lagi, Kiai. Iya. Jadi pas waktunya mau daftar. Oke. Nah, masalahnya kan kita sudah harus eh eh, apa menyelamatkan peserta yang sudah daftar 100 lebih itu, Kiai. Iya. Tidak mungkin kita harus mengalahkan ini sehingga rusak semua Betul. koordinasinya itu. Jadi di situ kita membelajarkan soal kedisiplinan dan peka terhadap apa yang Iya. ada di depan ini gitu. Latihan minimal. Latihan minimal. disiplin dan latihan peka ya. Dan juga untuk lomba lukis itu tujuannya kan tidak semata-mata untuk mencari kemenangan, Pak Didi. Iya, betul. Bahwa di situ banyak sekali makna di dalam lomba itu yang bisa didapatkan oleh peserta. Iya, iya, iya. Jadi pengalaman, experience di dalam melihat teman-teman yang lain, silaturahmi. Terus kita kemarin tuh melukisnya di ini ya, kayak di lapangan terbuka Iya. yang betul, rindang iya. outdoor. Anak-anak mewarnai di museum di atas, yang melukis di ini. Jadi mereka mendapatkan suasana yang santai gitu. Iya, betul. Dan waktunya pun kita panjang sampai 4,5 jam. Oh. Kalau selama ini kan lomba 2 jam, 3 Iya. jam. Sehingga akhirnya tidak maksimal ketika mereka berkarya. Hmm. Gitu loh. Dan saya rasa ya alhamdulillah tanggapan positif lah dari masyarakat Palembang, termasuk media-media, dan itu juga kami ucapkan terima kasih kepada media-media yang sudah Iya, iya. mengapresiasi kegiatan ini gitu. Iya, iya. Gitu Pak Didit. Iya, luar biasa viral acaranya soalnya. Itu yang menarik itu pernyataan dari Kak Taufan, mungkin kita review kembali. Ini yang pertama kali lombanya ya, mengangkat tema beruntungnya ini kan yang sangat membanggakan, temanya itu mengangkat pahlawan nasional. Jadi mengedukasi masyarakat, mengenalkan kembali ke masyarakat, bukan hanya kita punya pahlawan nasional yang Sultan Mahmud Badarudin sama Dr. Akagani, tapi kita juga mengenalkan tadi sebenarnya 2 museum. Bahwa di Palembang juga ada juga Museum Sultan Mahmud Badarudin dan Museum Dr. Akagani. Ini yang sangat yang diapresiasi oleh banyak pihak. Dan kegiatan ini tentunya mungkin ya secara kualitas ini yang diapresiasi banyak pihak. Yang kedua temanya, yang ketiga mungkin karena lomba ini banyak, mungkin dari segi penjurian dan lain sebagainya, estetik dan lain sebagainya. Mungkin yang kalau dari segi penjurian, infonya Pak Dr. Ewan Saya rasa Pak Topan juri juga sekaligus. Ya, juri berdua. sekaligus juga. Panitia langsung merangkap juri ya. Ya. Biar kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Karena kebetulan kan saya paham betul dengan karakter, Iya. garis dan wajah Sultan Mahmud Badarudin itu. Oke. Karena proses pembuatan Badarudin itu tahun 82 Mas Didit. Oke. Usia saya waktu itu 11 tahun dan saya sering berdiskusi dengan papa saya Oke. yang menciptakan itu. Iya. Tapi untuk lomba lukis kali ini yang lebih kompeten untuk menjelaskan itu saya rasa kiai saya ini. Oke, Kiai Erwan. Nanti kita akan tanya ke Kiai Erwan. Iya. Tapi sebelum kita tanya ke Kiai Erwan, kami lupa memperkenalkan kalau Kak Taufan ini, teman-teman, beliau adalah anak dari Bapak Eden Arifin ya, almarhum ya, yang sudah berjasa di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, sudah yang melukis Sultan Mahmud Badarudin II yang pertama. Jadi kalau semua orang melihat gambar Sultan Mahmud Badarudin II, itu yang melukisnya orang tuanya Kak Taufan Arifin. Wah, luar biasa ini. Kak Taufan. Ini menarik sekali Kak Taufan. Mungkin tadi kita serahkan ke Kiai ya. Iya, iya. Kiai mungkin ada pandangan terhadap kegiatan yang sangat menarik ini, sangat diapresiasi banyak pihak. Tadi sudah disampaikan media mengangkatnya, pemerintah kota sangat apresiasi, masyarakat, seniman ini sudah sangat sedikit melek lah Kiai, melek. Oh ini bagus loh kayak gini kan. Jadi ada konsepnya, ada temanya, dan antusias peserta sudah terbukti muncul. Apalagi dikatakan tadi sampai tutup pendaftaran, antusiasnya banyak,
pendaftaran terbatas. Nah, mungkin Kiai kasih pandangan sekaligus pandangan juri lah Kiai, bagaimana kondisi kegiatannya, bagaimana juga kondisi teman-teman peserta dan kondisi seni rupa lah yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Kiai. Ya, terima kasih Didit dan Taufan. Jadi kalau kita lihat secara teknis, baik itu dalam penyelenggaraan maupun dalam kekaryaan ataupun juga dalam keikutsertaan peserta yang terlihat memang cukup antusias, itu menunjukkan bahwa kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat, termasuk juga dari lembaga-lembaga seni seperti Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu mereka sangat support dalam kegiatan lomba melukis dan mewarnai tokoh pahlawan dari Kota Palembang yang memiliki status pahlawan nasional. Nah, secara peserta, pertama kita bicarakan, peserta terlihat antusias sekali. Baik itu di kategori mewarnai yang diikuti oleh anak-anak tingkat sekolah dasar, kemudian diikuti juga oleh anak-anak tingkat SLTP. Nah, itu terlihat peserta yang mendaftar itu luar biasa. Banyak, jumlahnya banyak. Bahkan sampai saat lomba pun masih ada yang memaksakan diri untuk diikut sertakan. Pada saat hari H. Iya, saat hari H. Padahal pendaftaran sudah ditutup. Jadi itu bukti bahwa kegiatan ini memang diminati. Yang kedua, dalam hal peran orang tua. Peran orang tua kelihatan sekali begitu besar, perhatian para emak, para papa yang mendorong anak-anak mereka untuk ikut lomba itu. Antusias itu terlihat bahkan berlebihan. Kadang-kadang mereka sampai intervensi terhadap karya anak-anaknya. Nah, ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi orang tua. Kita serahkan kreativitas itu ada pada anak-anak. Jadi jangan kita intervensi agar dia originalitas kekaryaannya itu dinilai cukup tinggi. Nah, kalau ada intervensi dari orang tua, maka originalitas nilainya akan rendah. Itu dalam kriteria penilaian. Jadi Bapak Ibu peserta dari orang tua anak-anak yang ikut lomba, juri dalam menentukan pemenang itu sangat objektif. Mengapa dikatakan sangat objektif? Karena berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan sesuai dengan format seni rupa. Seperti misalnya teknik melukis, teknik menggunakan cat, teknik mencampur cat, teknik mewarnai. Nah, itu ada dinilai semua. Ada yang tekniknya salah, tapi hasil visualnya sangat menakjubkan. Tapi itu di dalam hal penilaian teknis nilainya jadi rendah. Karena tidak tepat atau salah teknik namanya. Nah, itu perlu dipahami oleh para orang tua yang kadang-kadang merasa tidak puas anaknya tidak menang padahal visualnya luar biasa, ternyata tekniknya salah. Nah, ada kriteria teknik, kemudian ada ekspresi, ada komposisi, ada pewarnaan, ada ekspresi, ada harmoni, ada ketepatan bentuk, karena itu adalah lomba mewarnai foto atau potret, sehingga harus mendekati potret yang ada atau hasil lukisan Pak Eden Arifin maupun foto Dr. Akagani. Itu dalam hal peserta. Kemudian di tingkat SLTA atau umum terlihat juga pesertanya cukup banyak. Artinya para seniman, perupa, dan anak-anak SLTA itu cukup berminat tinggi untuk mengikuti lomba itu. Seperti yang tadi Kiai katakan bahwa kegiatan ini diminati oleh masyarakat. Nah, dari tingkat SLTA dan umum ini kita semakin jelas, kita semakin mudah untuk menilai secara teknis. Karena mereka umumnya sudah mulai menguasai teknik dibanding anak-anak yang cenderung masih bermain. Nah, itu kalau kita lihat dari teknik kegiatan. Kemudian untuk apresiasi masyarakat. Ternyata dari hasil lomba ini ketika diumumkan
umumnya masyarakat dapat menerima Oke. hasil keputusan juri karena sangat objektif. Sangat objektif. Mungkin itu sementara. Wih, luar biasa penjelasannya Kiai Erwan. Jadi menarik sekali ya yang Ya. kita dapat berarti sambil bikin lomba, sambil bikin apa? Sambil bikin berkegiatan seni rupa, ada poin yang disampaikan ini daging galo sebenarnya ada ya. Daging galo ya. Sekaligus bocoran juri ya. Ini kalau ditonton oleh orang tua apa yang disampaikan Kiai tadi itu bocoran-bocoran ya. Bagaimana trik kita bisa mengikuti lomba-lomba, kontes-kontes, kompetisi. Itu yang pertama yang kita dapat tadi. Terus yang menarik tadi, Kiai tadi mengasih pandangan bahwa mungkin banyak salah persepsi di masyarakat ya. Kalau ada lomba melukis, mewarnai, oh ada keterlibatan intervensi dari pihak luar. Jadi anaknya tidak bebas berkreativitas, anaknya tidak mengeksplor dirinya sendiri, potensi diri sendiri. Berarti yang dikatakan Kiai tadi itu mungkin sebagai edukasi buat para orang tua. Ke depan itu rupanya yang paling benar adalah bagaimana kita membebaskan anaknya untuk melakukan kreativitas, mengeksplor, memberikan sesuatu imajinasinya sendiri, karakter pribadinya sendiri, Memanggil originalitas. memanggil apa? Mengundang originalitas si seniman ini atau si Oke, perupa ini. iya. Karena seniman itu sangat personal. Iya, seniman itu sangat personal. Sangat personal, ya. sangat personality. Iya, Jadi jangan kalau ngomong sudah ada doang, intervensi, iya. karya itu tidak original Nggak lagi. boleh, iya, karena aku juga orang tua, dapat ilmu aku hari Iya. ini. Ya, Kiai tambahkan juga Iya, iya. dalam hal teknik ini para orang tua itu harus tahu kewajibannya apa. Nah, Para orang tua peserta lomba ini dari anak-anak itu tugas utamanya memfasilitasi, oke. bukan mengintervensi, memfasilitasi. Iya. Misalnya jangan sampai terlambat mendaftar. Ya, Itu tugas orang tua. nganter Anak, mendaftarkan Nunggui. anak, nunggui, Nyiapkan makanannya. nyiapkan anunya ya. Iya. Kemudian Iya. menyamankan anak Iya. ketika dia ikut lomba itu. Iya, Jangan diintervensi. jangan melok lomba. Jangan ikut lomba. Seperti Iya, itu. betul ya. Terima kasih Kiai. Wah, ini luar biasa ya. Jadi informasi ini mungkin kami juga ngerasa terbantukan ya karena ini programnya live DKSS. Mungkin ini akan tersimpan dengan baik. Nanti kita bisa menjadi edukasi untuk banyak pihak di lain kesempatan ya. Karena ini di kafe sore-sore. Jangan tegang ego, boleh ngopi, boleh makan, boleh ngopi. Jadi luar biasa yang dikatakan oleh Kak Taufan sama Kiai Erwan bahwa memang kegiatan lomba lukis dan menggambar yang sering kita lalui atau kita lihat selama ini, mungkin banyak yang bertanya kenapa orang tua sama anak itu selalu mendampingi. Mungkin secara visual, mungkin dari sisi penjurian kriteria itu rupanya mungkin ya dalam tanda kutip tidak baik juga buat anak tersebut dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah ini kalau sudah banyak ilmu ini kita bingung ini nak nanya apa lagi. Karena berkaitan dengan seni rupa ini orang-orang yang kompetennya mungkin satu sisi dari segi kelembagaan mungkin agak melenceng sedikit lah ya. Dari potensi yang tadi disampaikan, dari jumlah peserta yang antusias, dari tema yang sangat bagus, dari hasil yang tadi dipamerkan juga waktu pembagian hadiah karya lukis pemenang 1, 2, 3. Ini kan secara kasat mata luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa, bentuk karyanya luar biasa. Nah mungkin siapa yang bisa membantu mengkasih pandangan Kak Topan atau Kiai, berarti bagaimana sekarang potensi kesenian khususnya seni rupa baik lukis maupun gambar yang dimiliki oleh Sumatera Selatan ini. Dari hasil lomba-lomba itu bagaimana sudut pandang Kak Topan, sudut pandang Kiai Erwan melihat kemampuan generasi muda, kemampuan seniman-seniman. Kan ada kategori pelajar dan umum kan tadi kan kita bacakan. Mungkin ada sedikit pencerahan buat orang tua, buat masyarakat, buat pemerintah. Mungkin ada informasi dari sudut pandang yang lebih kompeten bagaimana melihatnya kondisi seni rupa yang ada di Palembang ataupun di Sumatera Selatan dari lomba yang dilaksanakan. Silakan. Jadi dari yang sudah kita lihat kasat mata dari kegiatan lomba kemarin, itu terlihat jelas potensi dari sumber daya manusia yang ada di Palembang ataupun di Sumatera Selatan itu cukup baik. Oke. Dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Mungkin ke depan
itu harus sudah menjadi pemikiran bersama untuk masyarakat Sumsel, dalam hal ini pemerintah daerah, itu harus sudah memikirkan bagaimana edukasi atau pendidikan dalam teknik kesenian ini untuk difasilitasi dengan sarana pendidikan. Oke. Nah, misalnya kalau selama ini di Palembang, di Sumsel sudah ada sekolah menengah seni, Iya. seni rupa seperti SMSR Palembang, itu mungkin perlu ditingkatkan ke tingkat perguruan tinggi. Oh iya. Karena untuk lebih menjadikan dia sebagai seorang seni rupawan, itu perlu ditambah teknik maupun wacana keseniannya. Oke. Nah, di tingkat perguruan tinggi ini tentunya akan semakin padat dari teknis, mendalam, bahkan dia akan bisa menjadi juru bicara. Oke, betul. Dia akan menjadi juru bicara yang mempromosikan tentang potensi Sumatera Selatan. Oke. Jadi penting sekali Pemda dalam hal ini untuk bersama-sama Dewan Kesenian seperti yang sudah pernah digagas oleh Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, perlu adanya perguruan tinggi seni rupa atau perlu adanya institut seni. Oke, mantap. Ya, mungkin itu. Mungkin itu ya. Wah, terima kasih Kiai. Saya tambahkan Mas Did ya. Ya, Jadi siap. apa yang wacana yang diungkapkan oleh Kiai tadi, ya itulah mungkin yang harapan seniman-seniman Palembang ya. Hanya saja memang butuh satu kebersamaan. Ya. Samaan kita tumbuh. Nah, hanya saja kan potensi tadi sudah bilang kayak begitu hebatnya potensi anak kita karena karya itu Ya. kita lihat tadi. Kita pajang itu bukan karena kita mau cuma memamerkan karya mereka. Iya. Biar itu menjadi sebuah apresiasi Iya, dari betul. masyarakat Iya. tadi. Nah, cuma gini Mas Didit. Kalau tadi menyorot secara umum, kalau saya lebih menyorot kepada potret. Kenapa Oke. potret? Ya. Sultan Mahmud Badarudin dan Akagani. Nah, di dalam melukis itu ada unsur utama itu adalah gambar bentuk. Ketika dasar-dasar menggambar bentuk ini tadi tidak tepat, itu akan mengubah objeknya ini menjadi Oke. macam-macam. Salah garis bisa jadi tua, Iya, betul. garisnya kelebaran bisa jadi gemuk. Siap. Penempatan proporsi yang tidak tepat itu bisa membuat orang semakin kelihatan cacat. Iya. Tangan betul. siapa, tangannya Iya. mana, ataupun Iya. kupingnya yang kepotong. Nah, Iya. hal-hal yang detail semacam ini itulah ada orang seni rupa. Oke. Nah, berkait dengan institut tadi, Pemda tadi, coba masih dilihat Iya. Disneyland, Iya. Jepang, Iya. Amerika, Iya. Texas, semua tempat hiburan itu keterlibatan orang seni rupa. Iya, betul sekali. Nggak bisa itu dilepaskan dari orang seni rupa. Jadi kalau tidak terlibat orang-orang seni rupa, ya bagaimana kita mencapai estetika, Iya. harmoni, Iya. dan munculnya bisnisnya itu gitu. Iya, betul. Nah, hal-hal inilah yang perlu mungkin kita kaji ya bersama-sama dengan teman-teman yang dari pemerintahan, Iya. teman-teman seniman, termasuk podcast ini juga menjadi sarana Iya, untuk siap, betul. corong kita. Iya. Gitu Mas Didi, Betul, kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufan ya, sama Kak Erwan ya tuh, ini luar biasa sekali ya. Banyak masukan, pandangan yang memang bahasanya ini memang menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kak Erwan tadi sangat enak sekali kita dengar ya. Jadi potensinya sudah ada, masyarakatnya sudah ada, tinggal bagaimana kita wadah dan mengembangkannya kembali. Apalagi dukungan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah bertanya apa yang harus dilakukan, tadi sudah disampaikan juga dukungannya selain sekolah kalau bisa difokuskan lagi untuk menjadi ke perguruan tinggi, menaikkan grade biar potensi ini tidak biar tumbuh dan berkembang iklimnya. Oh, itu luar biasa. Kak Topan juga sudah menambahkan tadi bahwa tempat-tempat internasional, tempat hiburan, Disneyland dan lain sebagainya itu ada perannya seni rupa. Jadi benar seni rupa. Ini seni rupa itu segala-galanya sebenarnya. Kita pernah diskusi juga beberapa waktu yang lalu waktu kami di Dewan Kesenian Palembang. Memang keterlibatan seniman, budayawan, khususnya seniman seni rupa, ini bukan hanya dia berkesenian menggambar dan mewarnai. Teman-teman seni ini bisa diajak berkolaborasi dan dibutuhkan untuk membangun kotanya, membangun provinsinya. Bagaimana dari segi jiwa seni rupa ini. Iya, mudah-mudahan didengar kepala daerah kalau untuk membangun kota harus mengajak seniman, melibatkan teman-teman budayawan, melibatkan teman-teman seni rupa yang ada di Palembang, Sumatera Selatan yang sudah potensinya sudah sangat baik dan sangat sesuai diharapkan oleh kita semua. Mungkin karena waktunya terbatas, tapi daging galau isinya. Daging galau.
Lagi kali alhamdulillah Dewan Kesenian Sumatera Selatan merasa bangga kunjungan hari ini, pertemuan hari ini mendapatkan ilmu lomba dapat, ilmu sejarah dapat, perkembangan seni rupa Sumsel dapat, emak-emaknya dapat. Dan acara hari ini mungkin sebagai penutup dari rangkaian kegiatan lomba lukisan mewarnai pahlawan nasional Dr. Aka Gani dan Sultan Mahmud Badarudin II. Sekali lagi terima kasih Kak Topan, Kiai Irwan. Kita tutup sampai ketemu di live podcast DKSS selanjutnya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan selaku tuan rumah. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.